Bang, Ya. setelah kejadian kemarin Pak, langkah dari KONI seperti apa Pak yang untuk tindak lanjutnya Ascot ini Pak? Yang pertama, itu harus diselesaikan kedua belah pihak itu. Seperti apa Pak penyelesaiannya gambaran? Ya penyelesaiannya panggil kedua tim. Itu yang pertama. Yang panggil ya jelas panitia penyelenggara atau Ascot. Atau kalau memang tadi disampaikan Dispora, maka Dispora harus dilibatkan. Saya kan nggak tahu. Ya, kalau memang penyelenggaranya Dispora, pelaksananya adalah Ascot, harus dipanggil, harus dihadirkan, didudukkan bersama, kemudian disampaikan permasalahannya. Ya. Yang kedua harus ada sanksi itu, ya sanksi Kepada klubnya? kedua tim harus ada, ini himbauan saya. Karena kenapa harus ada sanksi, biar ada efek jerah kepada yang lain. Tahun depan kalau digelar lagi seperti itu harus lebih bagus lagi, lebih baik, lebih terkendali. Yang saya sayangkan adalah saya melihat dari keamanannya sangat kurang, tidak memadai. Karena ini event-event final. Tingkat kerawanannya tinggi. Tingkat kerawanannya tinggi. Ini sangat saya sayangkan. Karena apa? Dari awal berjalan enak. Ya, saya anggap ya wis bagus lah. Bagus. Ternyata endingnya Seperti itu. seperti itu. Nah ini kan Pak, sejauh ini sudah ada koordinasi Pak antara KONI dengan Ascot dengan Dispora atau gimana gitu Pak? kalau koordinasi ya ini sebatas bahwa Ascot akan melenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya Pak? Ya terkait dengan di lapangan itu urusannya Penyelenggara. Pak. Kami enggak ikut itu. Karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Nah kalau dengan kejadian seperti ini, ya itu harapan saya nanti agar bisa diselesaikan secara baik-baik. Oke. Itu. Jadi lebih jelasnya lagi kronologis kejadiannya sebenarnya seperti apa. Jenengan tanya kepada ketua Penyelenggara. Mereka nurutan Aisyah. Bisa meninggi dari ya. Kan gini, Pak Gubernur kan pokoknya gini, saya ingin ini menjadikan sebuah pengalaman yang baik sekali. Kan upaya kita bersama-sama sejak saya pertama kali ngobrol dengan Pak Gubernur soal Husein, kan awalnya saya berdebatan dengan Pak Bey, kemudian ketemulah sama Pak Deddy Mulyadi di Magelang, ya. Di Magelang itu Pak Deddy Mulyadi bilang, kamu tidak akan sendiri, sama-sama sama saya, sing percaya, mengapa? Maka kita bagi tugas lah, saya bagian bikin gimmick-gimmick, Bapak yang bagian politik tingkat atas. Kan beliau juga ingatkan apanya, kalahkah nyeun jeung Susi R, kalahkah nyeun jeung Susi. Itu bagian dari untuk tetap supaya idenya jangan berhenti. Nah dengan demikian, jalur beliau untuk ketemu dengan presiden dan lain-lain, karena gubernur kan adalah perwakilan pemerintah pusat, nah itu bisa berjalan, akhirnya tanggal 26 Mei keluar instruksi presiden, nah kita jalan. Yang paling penting adalah jangan sampai penumpang turun atau penumpang mau naik itu teh merasakan bahwa Bandung can siap, taksi can beres, parkir berantakan kene, jalan ngebarolong, pararoek gitu. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Sampai tadi saya masih memberikan instruksi kepada DSTABM untuk masih membereskan beberapa ruas jalan yang tidak rapi di seputaran Bandara Husein. Ada Pak, sebuah kegiatan militer dipindahkan ke Kertajati. Nah itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu persis, PT DI sudah menandatangani kerjasama dengan BIJB untuk membangun MRO dan perakitan. Itu tapi di bawah koordinasi Menko Infrastruktur Pak Ahy.
Siap Pak. Sebenarnya daya dukung apa sih Pak yang akan diberikan sama Pemkot? Karena kan sebelumnya cuma 1 bulan. Nah, Ya, promosi daya dukungnya ginilah, kita yang pasti akan ikut mempromosikan ya, karena itu bagian dari upaya kita agar investasi yang ditanamkan oleh berbagai macam maskapai itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang percuma. Karena bagaimanapun juga harga tiket pesawat sekarang mahal sekali. Perkiraan itu pesawat Garuda yang akan terbang mulai pertama kali ke Bali tanggal 16 Agustus, itu saja harganya sudah antara 1,3 sampai 2,1 sekali terbang. Karena harga tiket sekarang mahal. Nah, maka saya nanti bersama dengan tim ekonomi dan tim Budpar akan mendesain berbagai macam bentuk promo agar orang bisa tahu dan memberikan alasan kenapa mesti bayar lebih untuk terbang datang ke Bandung. Nah, itu nanti akan ada jawabannya. Itulah kira-kira. Oke. Ya, mudah-mudahan nantilah saya ngomong lah ke Pak Iko. Mesti ada bersama media. Ke Bali sih Pak, ke Bali. Jadi satu. Tembak kaki lah, bawa sini. Tembak aja kakinya. Borgol. Hei, kamu diam. Kamu borgol, nah. Borgol. Borgol. Diam, kamu tembak mati nanti. Kamu tak tembak mati nanti. Diam. Tembak aja, tembak. Borgol. Kita polisi, jalan. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut
dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut. Begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Nah, akhirnya dari kejadian tersebut kami sudah memantau cukup lama, dan alhamdulillah tadi pagi juga berhasil diamankan, karena sempat pagi tadi itu ada warga Pamulang sendiri akan mengambil tarik tunai di gerai ATM tersebut. Akhirnya dari kejadian tersebut personil kami melaksanakan penangkapan. Namun tetapi dari penangkapan tersebut pelaku sempat melawan dan hingga melarikan diri, sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur. Betul bahwasanya pelaku itu membawa senjata tajam saat beraksi. Ya kan? Kebetulan. Iya, ini kan udah 3 ATM sih. Ya. Mainin di situ aja. Izin diinformasikan para personil tiket pada hari ini untuk pelaksanaan patroli. Udah narik semua, bukan ada ini yang sampai sekarang sekarang kali ini kami bawa ke kantor Saudara. Sekarang kali ini kami bawa ke kantor Saudara. Kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta tadi malam pada tanggal 29 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 telah menerima DPO atas nama saudari dengan inisial LA, di mana DPO ini telah diserahkan dari Divbinter Polri bekerjasama dengan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ini terkait dengan kasus perlindungan imigran Indonesia, di mana laporan polisi ini di bulan Januari 2026, kemudian dari pengembangan kami mengeluarkan DPO di bulan Juni 2026. Kemudian alhamdulillah tadi malam untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divbinter menyerahkan kepada kami, dan ini informasi dari dari Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO saudari LA ini, yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket
hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Kemudian yang bersangkutan juga mengarahkan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para korban ini atau dari CPMI ini pada saat di bandara. Itu peranan dari saudari LA selaku DPO. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 junto pasal 69 dan atau pasal 83 junto pasal 68 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan. Untuk ancaman hukuman ini karena sudah bisa dilakukan penahanan di atas 4 tahun. Sementara dalam pengembangan kita akan dalami apakah peranan dari yang bersangkutan ini berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Tentunya untuk pemeriksaan yang sudah kami lakukan dengan nanti kita sinkronkan dengan hasil pemeriksaan dari saudari LA ini selaku DPO, tentu kita akan sinkronkan apabila nanti kita temukan dan bisa kita kembangkan untuk korban-korban yang lain, tentunya akan kita maksimalkan. Kita berharap kerjasama dari seluruh pihak dalam mengungkap jaringan pemberangkatan imigran dari Indonesia secara ilegal ini, khususnya di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.